Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Insyaallah ta'ala sebagaimana biasa kita akan lanjutkan urusan kita dari kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita sudah sampai ke hadis yang ke-317. Faqala rahimahullah wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala salatul awwabin hina tarmadul fisal. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 748. Jadi bukan cuman Tirmidzi. Di situ disebutkan dari sahabat yang mulia Zaid bin Arqam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul awabin," salat orang-orang yang selalu rujuk dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ketika anak-anak onta kepanasan mencari tempat untuk berteduh. Ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis tersebut, kata ulama, hadis tersebut menunjukkan waktu yang paling utama ketika seorang muslim atau muslimah hendak melaksanakan sholat duha. Ya, jadi kita tahu sebelumnya kita sudah pelajari sholat duha itu panjang semenjak matahari terbit, kisaran 15 menit atau kurang lebih setelah matahari terbit, atau yang kita istilahkan sholat syuruk. Jadi sholat syuruk, sholat awabin itu bukan sholat lain daripada sholat duha. Cuman sholat awabin itu sholat duha yang di akhir waktu, sholat syuruk itu sholat duha yang di awal waktu. Ya, jadi untuk entitas yang sama, sholat duha, ya, sholat yang dilaksanakan di waktu duha. Waktu duha itu panjang, ya, mulai dari matahari terbit sekitar sepenggalan, kata ulama sepenggalan itu sekitar 10 atau 15 menit setelah matahari terbit sampai menjelang matahari berada di atas kepala. Nah, itu waktu itu dinamakan waktu duha. Ya, waktu itu dinamakan waktu duha. Kalau dilaksanakan di awal waktu namanya sholat syuruk. Kalau dilaksanakan di akhir waktu namanya sholat awabin. Itu. Kemudian hadis yang bersama kita ini menunjukkan bahwasanya itu sholat duha yang paling afdal, yang mana matahari sudah cukup menyengat. Jadi, dan kenapa kok disebutkan di sini onta, ya karena Rasulullah SAW membahasakan kepada sahabat apa yang paling gampang mereka lihat dengan mata kepala gitu. Kan fenomena yang paling gampang ya, karena di sekitar mereka banyak onta. Lihat aja kalau anak onta sudah kepanasan, sudah nggak mau lagi jemur-jemuran, sudah cari tempat untuk berteduh, itu sholat awabin. Ya, itulah sholat awabin. Anak-anak onta yang kepanasan, tatkala mereka berjemur, itu ya mungkin ya sekitar jam 11 kurang lebih gitu, mulai panas-panasnya itu mereka berusaha untuk berteduh. Jam 10, jam 11 kurang lebih gitu. Mungkin ada kaitannya ini dengan musim Covid kemarin. Kita disuruh suruh jemur-jemuran gitu.
Nah ini kira-kira kan kita baru tahu semenjak musim COVID kemarin ternyata para pakar itu ada khilaf gitu. Jadi bukan cuma ilmu fikih aja suka ada khilaf-khilaf, ada perbedaan pendapat. Ternyata di antara dokter itu ada yang bilang jam sekian, ada yang bilang jam sekian, ada yang bilang 9, ya kan? Ada yang bilang jam 11 ke atas, ya karena kalau terlalu pagi ultravioletnya terlalu macam-macam, justru merusak kulit. Pusing juga kita. Ya intinya apa? Intinya eh, dengan perbedaan pendapat tersebut, intinya kita harus jemuran untuk apa? Untuk mendapatkan pro vitamin D gitu kan. Ya, dan saya beberapa kali pernah dengar ironisnya orang kita itu kan yang selalu terpapar dengan sinar matahari. Iya kan? Kita kan berada di khatulistiwa, garis ekuator. Mestinya kan mataharinya ya sepanjang tahun. Tapi justru orang Indonesia itu termasuk negara yang defisit vitamin D. Kenapa? Karena takut jemuran. Iya kan? Takut jemuran, keluar rumah pun pakai payung kalau kepanasan gitu. Nah, beda dengan orang-orang yang mungkin karena jarang matahari, mereka hobinya apa? Jemuran. Jemuran terus. Nah, ini. Dan banyak sekali saya punya kenalan kerabat juga keluar. Itu dicek di Singapura, di Indonesia ceknya katanya apa istilahnya? Autoimun. Ternyata inti penyebabnya cuma kurang vitamin D gitu. Kurang jemuran diantaranya. Nah, ini Allah SWT jadikan makhluk-makhluk ya seperti onta gitu, makhluk yang tidak ada akalnya, tapi Allah kasih insting. Kenapa mereka harus jemuran? Ya, diarahkan mereka untuk jemuran. Nah, kalau sudah terlanjur panas, memberikan efek yang tidak baik terhadap kesehatan mereka, mereka berteduh gitu, ya kan? Nah di sini eh, jemaah yang Allah Taala, Rasulullah SAW tidak memberikan patokan-patokan jam 11, jam sekian. Karena apa ya? Karena zaman dulu ya mungkin waktu tidak terlalu tidak terlalu diperhatikan seperti sekarang. Sehari ada jam 1, jam 2, jam 3. Saya tidak tahu yang menemukan jam pertama kali itu siapa dan tahun berapa gitu. Ya kan? Jam bahwasanya sehari itu ada 24 jam. Ya kan? 12 siang, 12 malam gitu. Untuk keumuman, karena kadang-kadang di sebagian wilayah apalagi yang mendekati kutub utara, kutub selatan ya malam sebentar, siang panjang atau sebaliknya. Nah, kalau Rasulullah SAW kan subtropis saja, cuman Mekah, Madinah itu. Kalau kita tropis, mereka subtropis. Itu tidak terlalu jauh lah antara waktu kita dengan waktu mereka. Kemudian kenapa dinamakan sholat awabin? Kenapa sholat duha yang dilakukan di akhir waktu, ya jam 10 atau jam 11 itu dikategorikan sholat awabin? Ya, awabin itu artinya orang yang selalu rujuk dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatannya ataupun dengan berusaha menghindar daripada kemaksiatan. Karena kata ulama ketika itu orang lagi sibuk-sibuknya. Jadi kalau jam 10, jam 11 itu kan mall baru buka, ya kan? Kantor lagi giat-giatnya gitu. Nah, ketika orang lagi sibuk-sibuknya dengan aktivitas perniagaan, dengan aktivitas pekerjaan dan lain sebagainya, ya, justru mereka yang terujuk kepada Allah SWT ketika itu memberikan waktu, ya, tidak banyak kan, memberikan waktu untuk berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada hal-hal yang semestinya
kita selalu bersandar kepada Allah SWT. Kadang-kadang banyak hal yang kita itu mentok dalam suatu pekerjaan. Ternyata Allah SWT berikan kemudahan setelah kita memohon pertolongan kepada Allah SWT. Ya, kan kita tahu bahwasanya kita dituntutkan setiap saat untuk mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan demikian juga hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan dalam segenap perkara, baik dalam hal dunia maupun dalam perkara akhirat. Kita juga berkeyakinan setiap saat kita membaca la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan tiada upaya kecuali pertolongan Allah. Artinya tidak sanggup kita berusaha untuk mendapatkan hal yang memberikan manfaat untuk kita dari urusan dunia ataupun akhirat dengan kecuali dengan pertolongan Allah. Sebaliknya, tidak pula sanggup kita menghindar dari mara bahaya baik untuk urusan dunia maupun urusan akhirat kecuali semata-mata dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian hadis yang berikutnya 318. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man shallat duha sintai asyrata raq'atan banallahu lahu qasran fil jannah." Rawahu Tirmidzi wastaghrabahu. Barang siapa yang sholat duha 12 rakaat, niscaya Allah bangunkan baginya istana di sorga. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wastaghrabahu, dan dikategorikan Imam Tirmidzi hadis ini hadis yang gharib. Hadis gharib itu yang sanadnya tidak masyhur. Jadi misalnya ada perawi-perawi ya, dalam suatu hadis itu kan biasanya banyak yang ikut serta gitu. Misalnya dari sahabat Anas, ini kan sahabat Anas, itu mestinya Anas itu membawakan hadis di hadapan beberapa orang tabi'in, mungkin 15, mungkin 20, sehingga apa? Sehingga kita jumpai hadis tersebut diriwayatkan oleh 15 atau 20 tabi'in dari sahabat Anas. Ya. Nah, kadang-kadang yang meriwayatkan dari sahabat Anas itu cuma sendirian, cuma satu. Nah, itu istilahnya secara ilmu hadis namanya gharib. Ya, gharib, atau mungkin pernah dengar juga munfarid, atau juga mungkin pernah dengar namanya ahad. Itu dalam istilah ilmu hadis. Nah, hadis ini ya secara sanad berarti apa? Tidak terlalu kuat ya secara sanad, kecuali harus diikuti oleh beberapa sanad-sanad yang lain yang semisal. Ya, yang semisal. Makanya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar itu di dalam kitabnya Fathul Bari, ini kan Bulughul Maram. Ya, ada namanya kitabnya Fathul Bari. Kitab Fathul Bari itu beliau mensyarah kitab Sahih Bukhari. Ya, kitab Sahih Bukhari jadi 13 jilid. Nah, di dalam kitab Sahih Fathul Bari itu beliau mengatakan hadis ini ada beberapa penguat-penguat dari riwayat-riwayat yang lain. Jadi bukan cuman dari sahabat Anas, ada dari sahabat Abu Darda, ada dari sahabat-sahabat yang lainnya. Ada beberapa orang sahabat meriwayatkan hadis yang serupa. Jadi barang siapa yang sholat duha 12 rakaat, niscaya Allah SWT akan bangunkan baginya istana di sorga. Ya. Hadis yang berikutnya 319. Hadis yang ke-319. An Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti fa shalat duha 8 rakaat. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Dari sahabat Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata,
salah seorang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam rumahku suatu kali, lalu Rasulullah SAW sholat duha 8 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam kitab Sahihnya. Yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis ini menunjukkan bahwasanya sholat duha itu tidak tentu bilangannya. Artinya apa? Artinya boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh 12. Dalam hadis yang lain, wa yazidu masyaallah. Kadang lebih daripada itu, Jadi ada keterangan 12, ada keterangan 8, ada keterangan 4, ada keterangan 2. Itu bukan pembatasan. Artinya kapan kita ada cukup waktunya gitu loh. Kalau misalnya lagi lega, lowong, ya tidak ada pekerjaan yang semestinya sifatnya darurat ataupun emergensi, ya bisa saja sampai 12 gitu, atau bisa saja lebih daripada itu, ya kan? Tapi kadang-kadang di tengah-tengah kesibukan, ya minimal 2 lah gitu, minimal 2 rakaat, sebagaimana Abu Hurairah itu kita jumpai dalam keterangannya, dan itu wasiat Rasulullah. Ausani khalili Rasulullah SAW bitalat. Ya, Rasulullah SAW berwasiat secara khusus kepadaku 3 poin. Ya kan? Pertama, 2 rakaat duha. Yang kedua, witir sebelum tidur. Yang ketiga, puasa 3 hari setiap bulan. Itu kan minimalis semua. Ya kan? Puasa 3 hari setiap bulan. Itu udah, ya idealnya sih 13, 14, 15, tapi ada hadis yang menyebutkan bisa di awal, artinya bisa 1, 2, 3, ya bisa di akhir 27, 28, 29, atau 1 di awal, 2 di tengah, 3 di akhir. Yang penting sebulan 3 hari. Itu kan minimalis. Kalau Senin Kemis kan berarti seminggu 2 kali, paling tidak 8 kali, ya, atau 9, tergantung bulannya, dalam sebulan. Itu minimalis. Kemudian sholat witir sebelum tidur itu juga minimalis. Biasanya sholat lail, sholat malam itu setelah bangun tidur, ya, sepertiga malam terakhir dari jam 2 sampai subuh misalnya. Tapi dia Abu Hurairah sebelum tidur saja, ya, sebelum tidur. Terus sholat duha minimalis juga 2, ya kan? Tapi yang paling penting dari itu semuanya apa? Konsistensi, istiqomah. Terus makanya Nabi katakan, ahabbul a'mali Allah Subhanahu wa taala adwamu wa inqan. Sebaik-baik amalan di sisi Allah, amalan yang paling Allah cintai itu yang konsisten. Walaupun sedikit setiap hari 2, tapi konsisten terus, itu lebih dicintai Allah daripada kadang semangat 24. 24, 2. Kadang apa? Libur 3 hari, libur seminggu gitu, baru sholat duha lagi. Nah ini kurang dicintai Allah dibandingkan yang istiqomah, walaupun cuman ya simple dan minimalis istilahnya, cuman 2. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, 3 hari saja setiap bulan, ya nggak mesti puasa Daud sehari tidak, sehari enggak. Kalau bagus bisa istiqomah, ya itu bagus, ideal, alhamdulillah. Tapi masalahnya kita itu kadang-kadang kuat, kadang-kadang enggak, kadang-kadang semangat, kadang-kadang enggak, ya kan? Seperti itu. Artinya kalau 2 rakaat bisa istiqomah dan terus-menerus sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, itu jauh lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala daripada semangat kemudian hilang libur sekian masa gitu. Nah, hadis-hadis yang kita jumpai ada 12, ada 8, ada 2 dan lain sebagainya, ada 4. Itu semuanya, ya itu semuanya bukan pembatasan. Oh, maksimal sholat duha 8 atau maksimal sholat duha 12, bukan. Ya,
Kalau kita perhatikan hadis-hadisnya, ada hadis yang umum di situ disebutkan wa yazidu masyaallah. Kadang-kadang menambah sekehendak Allah SWT. Sekehendak Allah kan ada batasnya. Berarti makanya kata ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa sholat duha itu tidak ada pembatasan. Ya, tapi ada kaidah yang umum. Yang paling penting dari itu semuanya adalah konsistensi. Artinya istiqomah. Ya, istiqomah bisa 2 saja setiap hari, itu jauh lebih dicintai Allah daripada kadang 12, kadang 24, kadang libur, seperti itu. Kemudian jadi yang kita jumpai dalam banyak hadis, ya, ada riwayat 2 rakaat, ada riwayat 4, ada riwayat 6, ada riwayat 8, ada yang riwayat 10, ada riwayat 12. Itu kategorinya kata ulama bukan ta'arud. Ta'arud itu apa? Bukan hal yang kontradiksi gitu, bukan. Artinya apa? Kalau sahabat masing-masing meriwayatkan apa yang dia lihat. Nah, ya, kadang-kadang menunjukkan apa? Menunjukkan sholat duha itu tidak ada pembatasannya. Ya, silakan mau dilakukan sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan takaran. Artinya kita nakar kira-kira yang untuk kita bisa konsisten itu 2 atau 4. Oh, insya Allah bisa 4, ya bismillah 4 gitu. Tapi kira-kira yang lebih simpel 2 dan kita lebih bisa istiqomah 2, ya silakan 2 dan seterusnya seperti itu. Walaupun kadang-kadang ya sekali-sekali oke lah, seperti Rasulullah ada 2, ya, ada 4, ada 6, ada 8, ada 12, ya. Tapi kita azamkan termasuk hal-hal yang dianjurkan untuk bisa istiqomah terus-menerus dalam perkara tersebut. Kemudian faedah yang berikutnya dari Aisyah saja ini, ya kan? Dari Aisyah kan kita tadi riwayat Aisyah, beberapa kali itu riwayat Aisyah. Dari keterangan dari Aisyah saja itu ada di Sahih Muslim, ya. Nomor hadis 719 itu sudah. Itu ada keterangan Rasulullah SAW sholat 4 rakaat. Aisyah juga memberikan keterangan wa yazidu masyaallah. Kadang-kadang lebih daripada itu. Keterangan lebih daripada itu kan bukan pembatasan. Artinya lebih dari 4 berarti berapa? Bisa 6, bisa 8, bisa 10, bisa 12, bisa dan seterusnya. Lebih daripada itu. Coba lihat. Dia kasih diksi yang menunjukkan hal yang sangat fleksibel. Lebih daripada itu. Ya kan? Lebih daripada itu. Sama sekali bukan pembatasan. Kemudian hadis yang barusan kita bawakan. Ternyata Nabi pernah sholat duha 8 rakaat. Pernah juga dalam keterangan Rasulullah SAW sholat 2. Nah, ada hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW yang aku amati itu sholat duha kalau datang dari berpergian gitu. 3. Yang keempat, nah seringkali aku tidak sholat, seringkali aku lihat Nabi tidak sholat duha, tapi aku merutinkan sholat duha. Ya, itu di Bukhari dan Muslim. Bagaimana mengkompromikan riwayat-riwayat yang beda satu sama lainnya? Ya, berkata Imam Qadhi Iyad, salah satu ulama dalam mazhab Maliki. Ya, beliau katakan bi anna fil itsbat naqalat akhbar man ra'a sahabat. Bahwasanya riwayat-riwayat yang seperti ini itu sesuai dengan momen apa yang dia lihat. Nah, ya. Jadi Aisyah saja itu ada 4 riwayat. Ya, ada yang aku tidak lihat. Aku ada lihat. Artinya kan orang namanya ilmu dan keterangan itu kan tidak konstan
terus, ya kan? Tapi kadang bertambah, ya kan? Seperti itu. Nah ini ada hari-hari yang dilihat oleh Aisyah, Rasulullah SAW melakukannya demikian. Dilihat oleh Aisyah, aku tidak lihat seperti itu. Tapi coba lihat, poin yang terpenting itu hadis yang Aisyah yang terakhir. Ya, aku tidak lihat Rasulullah SAW merutinkan sholat duha, tapi aku merutinkannya. Apa yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis itu? Bahwasanya yang dipahami oleh Aisyah, bahwasanya berutin sholat duha setiap hari itu perkara yang sunnah dan dianjurkan. Perkara yang sunnah dan dianjurkan. Kenapa? Ya, mungkin Aisyah kan Rasulullah SAW itu istrinya 9. Ya, 9. Kan sehari gilir kan, sehari ini kan. Artinya tidak setiap hari Rasulullah SAW ada di rumah Aisyah. Orang 9 kan. Ya, sehari orang satu, sehari satu. Ya. Nah, di sini bahwasanya memang ya tahu persis dari mana Aisyah barangkali di rumah istri yang lain sholat duha, di rumah dia ketika itu tidak, barangkali tadi mampir ke masjid sholat duha, saya tidak lihat. Artinya Aisyah mengkabarkan apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui. Dia tidak menutup kemungkinan ada istri yang lain lihat atau ada sahabat yang lain yang lihat. Makanya walaupun aku tidak lihat Rasulullah SAW merutinkan sholat duha, tapi aku rutin sholat duha. Nah ini apa namanya, itu tidak keluar kecuali dari pola pemahaman terhadap fikih gitu loh. Ya, pola pemahaman terhadap fikih atas hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini penting. Jadi apa namanya, beragama itu bukan cuman apa namanya letterlek, apa cuman apa sih, bukan tekstual tapi konstekstual. Jadi tekstual itu betul-betul plek seperti apa dalam hadis, tidak memahami konteksnya seperti apa. Nah, ulama itu menuntunkan selain tekstual ada kontekstual gitu. Apa yang kita bisa pahami dari sebuah hadis gitu. Misalnya ada hadis Nabi yang melarang la yabulanna ahadukum fil maidah. Jangan, kalau tidak salah sudah itu kita bahas. Jangan kalian itu kencing di air yang tergenang. Iya kan? Di air yang tergenang tidak mengalir. Jadi kalau misalnya sungai Ciliwung itu kan ngalir misalnya. Artinya bukan hal yang terlarang, tapi air yang tergenang. Biasanya di Arab itu ada mata air yang kecil gitu, atau di kampung-kampung yang air itu barang yang berharga, jadi mata airnya kecil gitu, ya kan, sehingga seakan-akan airnya tergenang sedikit. Kan hadisnya melarang jangan buang air kecil di air yang tergenang. Terus teksnya apa? Jangan buang air kecil. Kan tidak ada larangan jangan buang air besar. Berarti boleh dong saya buang air besar situ. Ya kan? Loh, kan kita harus ikut hadis Nabi. Nabi bilang jangan buang air kecil. Enggak ada larangan buang air besar. Artinya nggak dipahami hadis tersebut. Konteksnya apa? Intinya jangan merusak air gitu loh. Karena banyak orang butuh, ada yang bawa minum, ada yang buat masak, ada yang buat mandi. Ya, artinya di buang air kecil aja nggak boleh, apalagi buang air besar. Misalnya Allah melarang wala taqul lahum uff wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Janganlah kalian itu mengatakan itu cuma satu suku kata ya terhadap orang tua, jengkel kepada orang tua, lalu kita keluarkan gitu kan. Kan larangannya seperti itu. Jangan mengatakan gitu dalam orang tua. Terus kan larangannya itu. Boleh nggak mencaci makinya? Kan nggak ada larangannya.
Iya kan? Ya, kan cuma aja ya. Terus boleh nggak mukulnya? Kan dia bilang, nah artinya mana dalilnya? Kan ada orang misalnya ngotot, nggak ada dalilnya itu. Dalilnya seperti itu. Nah, harus syariat itu harus dipahami bahwasanya juga ada kontekstual. Jadi harus dicerna dengan akal sehat. Maksudnya, masa aja nggak boleh, apalagi mukul. Sepertinya mestinya seperti itu. Jadi ada dalil, ada yang umum, ada yang khusus. Nah, itu perlu dipahami. Misalnya apa? Kan sudah jelas, ya kan? Allah Subhanahu wa taala eh, sebutkan dalam Al-Qur'an, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah serta yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di langit dan di bumi. Dari sini ulama mengambil kaidah tentang keumuman, kemanfaatan dan kemaslahatan untuk kita. Yang untuk kita manfaatkan, untuk dimakan atau diminum dan lain sebagainya. Artinya itu dalil umum untuk mengatakan hewan-hewan misalnya ini halal, ya tidak boleh kita katakan haram. Kenapa? Karena di tadi ayat tadi Allah sudah memberikan kebolehan untuk kita. Ya, jadi misalnya apa? Misalnya ada orang yang mengatakan sesuatu dari jenis-jenis binatang tertentu itu haram, maka perlu kita minta dalilnya mana? Harus ada spesifik, ya kan? Di keterangan hadis Nabi itu tidak ada menyinggung misalnya apa kancil, nggak ada kancil di zaman Nabi. Terus tidak bisa kita katakan mana dalilnya Nabi makan kancil supaya kita katakan kancil itu halal. Ya nggak akan ketemu, memang di sana nggak ada kancil. Kancil itu suka makan timun kan. Artinya di Arab Saudi nggak ada kancil. Terus nggak bisa kita ngotot, wah kancil itu haram. Kenapa nggak ada dalilnya Nabi makan kancil? Ya setengah mati kita cari kitab-kitab hadis nggak bakalan ketemu. Ya, kenapa? Ya, tapi ada dalilnya di dalam Al-Quran, ada dalilnya. Ya, ada dalilnya tadi. Dialah Allah yang menganugerahkan untuk kalian semua yang ada di muka bumi. Maka dari sini kata ulama, al-asl fil asya al-hil. Segala sesuatu yang untuk kalian makan, untuk kalian pakai itu halal, kecuali datang pengharamannya. Ya, datang pengharam. Jadi kalau orang mengatakan itu halal, oh iya saya sudah punya dalil. Dalil saya umum. Nah, ketika ada yang mengatakan haram, mana dalilnya? Ya, mana dalil tentang pengharaman yang dimintai pendalilan justru yang mengharamkan. Ya, kenapa? Karena sudah ada dalil yang menghalalkan walaupun bentuknya umum gitu. Seperti itu. Ya, jadi penting dalam memahami dalil itu bukan cuma tekstual tapi juga kontekstual seperti itu. Terus memperhatikan dalil-dalil yang umum, tidak semuanya harus ada dalil yang khusus dan spesifik gitu. Ya, kalau ditanya mana dalilnya haramnya narkoba, ekstasi, sabu, nggak ketemu dalam Al-Quran, ya kan? Tidak ketemu di dalam Al-Quran. Tapi ada dalil yang umum, dalil yang melarang seorang untuk memadaratkan dirinya ataupun orang lain. Ya, dan itu bisa dipakai. Wala tulqu anfusakum ila tahluka. Janganlah kalian itu menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan dan kecelakaan. Artinya hal-hal yang membuat kita celaka, yang memadaratkan fisik kita, memadaratkan harta benda kita, itu adalah akal kita, itu adalah hal yang dilarang oleh syariat. Seperti itu. Kemudian masih ada waktu? Masih ya? Kita masuk ke bab yang baru. Itu bab sholat jamaah dan imamah. Ya, sholat berjamaah dan menjadikan seorang imam. Ya. Sholat jamaah itu sholat yang dilakukan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Ya, apabila tidak pada waktu tertentu, tidak pada tempat tertentu, bukan berjamaah namanya. Ya, bukan berjamaah. Sehingga apa?
Sehingga ada yang tanya, itu ada banyak tuh yang tanya, boleh nggak sholat berjamaah cuman ngikutin TV, ya kan di Mekah tuh, ya kan males. Eh, Sudah sampai Mekah masih males juga, males untuk ke masjid. Saya di hotel lihat itu ada TV gitu kan. Nah, boleh nggak sama imam? Ya, berarti bukan sholat jamaah itu namanya. Jadi sholat berjamaah itu harus berjamaah bersama-sama dalam waktu dan tempatnya gitu. Waktu dan tempatnya seperti itu. Kemudian para ulama sepakat ya tentang disyariatkannya sholat berjamaah. Tentang disyariatkannya sholat berjamaah. Cuma harus diakui mereka berselisih paham tentang apa hukumnya. Kalau imam yang tiga, yang masyhur kan imam kan empat. Sebenarnya imam tuh banyak, mungkin 400, mungkin 4000, mungkin lebih gitu. Cuman kenapa dibilang imam yang empat? Karena itu yang paling masyhur. Bukan berarti mereka yang paling alim, bukan. Iya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ini ya Allah berkehendak menjadikan mereka ini yang paling banyak pengikut dan paling masyhur. Iya, paling masyhur. Bukan berarti misalnya yang sezaman itu kan Imam Ahmad yang paling paling apa namanya paling bawah, maksudnya paling bawah dalam masanya, paling belakangan. Yang paling awal itu Abu Hanifah. Abu Hanifah itu tabiin, tapi yang sagir, apa atba tabiin. Dia pernah berjumpa dengan sebagian sahabat, ya seperti Anas. Dia lihat, tapi tidak meriwayatkan. Nah, di zaman Abu Hanifah, ulama akui ada yang lebih alim daripada Abu Hanifah. Sama juga di zaman Imam Malik, ada yang lebih alim daripada Imam Malik. Di zaman Imam Syafi'i ada yang lebih alim. Di zaman Imam Ahmad ada yang lebih alim. Iya kan? Imam Ahmad itu berguru misalnya dengan Imam Yazid bin Harun, gurunya itu. Ya. Itu yang hadir di majelisnya rata-rata majelis harian itu 60 sampai 70 ribu. Ulama, ulama itu 60 sampai 70 ribu itu taklim harian gitu. Macam-macam kita nih ngobrol kan. Itu 60 sampai 70 ribu ya. Ya kan? Berarti apa? Banyak sekali. Itu ulama yang hadir, ulama alul hadis. Ya ulama alul hadis. Apa teman-teman koleganya Imam Ahmad bin Hambal. Ada yang lebih alim? Ada. Tapi Allah berkehendak menjadikan empat mazhab itu yang paling populer gitu loh. Ya kan? Saya kasih contoh. Imam Syafi'i, ya kan Imam Syafi'i itu kan keliling dunia belajar. Semua ulama tersebut keliling dunia belajar. Kata Imam Syafi'i, Lais itu aqwa min Malik. Aku punya guru namanya Lais bin Sa'ad. Ya. Dia itu lebih alim, lebih fakih daripada Imam Malik. Ya. Tapi mana ada kaum muslimin kenal nggak dengan Imam Lais bin Sa'ad? Nggak tahu orang. Iya kan? Yang tahu cuma orang yang belajar ilmu hadis. Tahu Lais bin Sa'ad al-Misri gitu. Amirul Mukminin bil hadis. Itu segala macam gelar-gelarnya. Tapi Allah berkehendak tadi menjadikan ya Allah alam. Itu rahasia Allah SWT kenapa empat ulama tersebut menjadi sangat masyhur di kalangan awam kaum muslimin. Ya kan? Dari kita kecil SD sudah tahu tuh. Ya kan? Empat mazhab gitu. Padahal kalau kita lihat mazhab itu banyak sekali. Ya, cuman yang paling fenomenal, yang paling terkenal ini empat. Nah, di antara yang empat tadi, tiga berpendapat, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, berpendapat dia sunnah tidak wajib. Ya, dia cuman sunnah tidak wajib. Karena hadisnya mengatakan tabdulu salatul jamaah salatal fardi bi khamsi wa isrina darajah. Salat berjamaah lebih utama di sisi Allah dibandingkan salat sendirian 25 kali lipat, 25 derajat. Ya. Itu di antara dalil-dalilnya.
Sementara Imam Ahmad bin Hambal mengatakan wajib sholat berjamaah bagi laki-laki. Ya, wajib sholat berjamaah bagi laki-laki. Ya, berdalil dengan hadis walladzi nafsi biyadi laqad hamamtu an amura bi hatabin. Ya, demi yang jiwaku ada di tangannya, aku ya berhasrat untuk memerintahkan orang mengumpulkan kayu bakar lalu membakar rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Ya. Kemudian ada hadis yang menunjukkan ada salah seorang sahabat yang buta minta izin untuk sholat di rumah karena rumahnya agak jauh. Ya. Kemudian tadinya Rasulullah SAW izinkan. Kemudian datang malaikat Jibril kasih tahu bahwasanya dia tetap berusaha. Ya, apakah engkau tidak dengar azan? Saya dengar, saya cuma buta, tapi dengar azan. Kalau begitu, datangi, kata Rasulullah SAW. Kalau sekiranya orang yang buta saja tetap Nabi perintahkan untuk datang, apalagi yang melek gitu. Seperti itu. Padahal rumahnya cukup jauh. Ya, jadi di sini mayoritas dari imam yang 4 itu mengatakan sunnah muakkadah. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan wajib. Kemudian yang berikutnya ada sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman falyusalli hadis salawatul khams haitsu yunada bihinna. Wallahu syara'a sunnal huda wa innahunna min sunanil huda. Wa innakum law shallaitum fi buyutikum kama shalla hadzal mutahallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum. Ya. Ada sahabat Nabi, ya. Ada sahabat Nabi berkata, barang siapa yang senang untuk atau barang siapa yang kepingin untuk berjumpa Allah nanti dalam keadaan muslim, maka hendaklah sholat 5 waktu di mana azan dikumandangkan. Ya, karena apabila kalian sholat di rumah kalian, sebagaimana si fulan, tidak disebutkan secara spesifik, si fulan sholat di rumahnya, niscaya kalian telah meninggalkan apa yang telah diajarkan Nabi kalian. Kalau kalian meninggalkan sunnah yang diajarkan Nabi kalian, sunnah di sini artinya lebih umum, artinya jalan hidup Rasulullah SAW, maka kalian akan tersesat. Walaqad ra'aituna wa ma yatakallafu anna illa munafiq ma'lumun nifaq. Walaqad kana ar-rajul yu'ta biha yuhada baina rajulain hatta yuqam bis-shalah. Aku telah melihat dengan mata kepalaku sendiri di zaman Nabi, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, tidak ada orang laki-laki yang sehat bugar lalu dia tidak sholat berjamaah, melainkan itu pasti terkenal dengan kemunafikannya. Artinya wajar dia nggak sholat berjamaah karena dia munafik gitu. Tapi kondisinya kalau sekarang susah, nggak bisa kita bilang seperti itu. Kalau munafik kan pasti masuk neraka kan. Munafik itu kan nerakanya lebih rendah daripada orang kafir. Ya, orang kafir di sini, munafik di sini di kerak neraka jahanam paling bawah, artinya dia menampilkan keislaman tapi batinnya itu kafir. Nah, kalau orang kafir memang lahir batin kafir gitu. Nah, yang seperti ini jadi ciri khas ya orang munafik di zaman Nabi, itu salah satunya apa? Tidak sholat berjamaah, tidak sholat laki-laki gitu. Kalau perempuan kan yang lebih baik, ya, yang lebih utama, yang lebih Allah cintai, yang lebih besar pahalanya untuk para wanita itu di rumahnya. Itu di rumahnya, walaupun dia tetanggaan dengan masjid Nabi gitu. Ya,
Kalau itu ya Allah berikan hukum seperti itu. Artinya untuk sholat asalnya laki dan perempuan itu sama, kecuali ada keterangan-keterangan dari syariat yang membedakan. Ya kan? Ada keterangan-keterangan dari syariat yang membedakan. Di antaranya apa? Hukum sholat berjamaah bagi laki-laki dewasa, sehat, bugar itu berbeda dengan bagi wanita. Bahwasanya wanita yang lebih utama dan lebih besar pahalanya di rumahnya, adapun bagi laki-laki itu di masjid, itu di masjid. Makanya kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, walaqad kana rajul yu'ta biha yuhada bainar rajulain hatta yuqam fi shaf. Dan aku lihat sendiri dengan mata kepalaku, itu ada beberapa kali sahabat yang ikut sholat berjamaah di zaman Nabi itu yuhada, artinya dibopong. Anaknya mungkin dua, dia bapaknya atau saudaranya dua, dia di tengah. Untuk apa? Untuk bisa berdiri di tengah-tengah shaf gitu loh. Ya, kalau artinya apa? Sebegitunya sahabat Rasulullah SAW memperhatikan sholat berjamaah. Ya pertama jelas pahalanya besar. Yang kedua, ngeri-ngeri sedap untuk dicap sebagai munafik gitu. Ngeri-ngeri sedap paling tidak untuk menyelamatkan labeling, ya, labeling selamat dari munafik gitu. Perihal nanti diterima atau enggak, yang penting jangan dulu deh gitu. Jangan sampai cap dari munafik dari Allah SWT ataupun dari kaum muslimin. Ya, jadi zaman dahulu munafik itu identik tidak sholat berjamaah, terutama sholat subuh dengan sholat isya. Ya, kalau sholat duhur, asar, maghrib itu masih datang mereka. Tapi kalau sudah sholat isya, apalagi subuh, oh itu kenapa? Karena zaman Nabi itu nggak ada listrik, nggak ada senter, ya kan? Jadi orang biasa sholat, kata sahabat itu kita sholat, sholat subuh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya? Salam itu masih belum kenal. Ini siapa nih? Ini Abu Bakar, apa Abu Hurairah gitu kan? Ya masih gelap gitu, tidak kenal. Padahal Nabi itu kan sholat subuhnya panjang ya. Bacaan sholat subuh Nabi itu panjang. Artinya Nabi itu sholat subuh tetap di awal waktu, selesai waktu tetap aja masih gelap gitu. Tetap saja masih gelap. Kadang-kadang ada sebagian wanita yang ikut sholat berjamaah itu kita pokoknya ada hitam-hitam aja gitu, apa siluet gitu, tidak kenal. Nah ini selamat bagi orang munafik kan nggak bisa klaim, mana tahu ente anak tadi sholat, ya kan memang nggak kelihatan, gelap gitu. Tapi kalau siang oh kelihatan, oh si ini ikut sholat gitu, seperti itu. Maka di sini kata Nabi, qarus salatul alal munafiqin salatul isya wa salatus subuh. Ya, jadi salat yang paling berat bagi orang-orang munafikin untuk datang berjamaah salat isya dan salat subuh. Kalau sekiranya mereka itu tahu keutamaan yang Allah berikan kepada keduanya, la atauhuma walau habwan. Pasti kata Nabi, mereka akan mendatangi salat subuh dan salat isya berjamaah walaupun dalam keadaan merangkak. Artinya apa? Nanti Allah perlihatkan di akhirat seperti apa sih sholat, pahala sholat berjamaah, terutama pahala sholat subuh dan sholat isya. Artinya semuanya utama, tapi yang paling utama di sisi Allah adalah sholat sholat subuh dan sholat isya untuk datang berjamaah. Levelnya lebih tinggi di sisi Allah SWT, pahalanya semakin spesial. Sehingga kalaupun seorang datang dalam keadaan merangkak untuk keduanya, itu patut untuk dilakukan karena pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kita cukup sampai sini, barangkali ada pertanyaan. Ya. Ya.
Ya, ya, ya. Gini. Ada keterangan kalau ulama pakai istilah tuh al aslu fihi, al aslu fihi. Ya, artinya apa? Hukum asalnya dalam permasalahan ini A, atau hukum asalnya dalam permasalahan ini B. Ya, jadi di dalam syariat itu ada dalil yang umum, ada dalil yang khusus. Ya, kalau dalil yang umum itu dia bisa dipakai ke dalam beberapa kasus. Ya, tapi kalau dalam hadis yang khusus ini cuma kasus tertentu. Jadi itu saja. Misalnya apa? Misalnya Allah SWT berfirman, "Hurrimat alaikumul maitah." Allah haramkan atas kalian bangkai. Kata ulama, bangkai itu apa? Bangkai itu hewan yang mati tanpa disembelih sesuai sembelihan syariat. Iya. Artinya apa? Kadang-kadang mati sendiri, sakit. Kadang-kadang mati karena orang lain dicekek misalnya. Mati kan? Atau disembelih tapi tidak menyebut nama Allah. Iya kan? Atau memang asalnya dia percuma, mau disembelih mau nggak disembelih sama aja. Babi disembelih, bacalah bismillah 10 kali, nggak mempan dia, tetap aja haram, ya kan? Nah, di sini Allah katakan hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian bangkai. Nah, kata ulama, al asal fihi, hukum asal dalam bangkai itu adalah haram. Ya, haram. Ada yang halal, ada, tapi kharijun minal asli, keluar dari hukum asal. Apa misalnya? Ya, ada hadis yang mengkhususkan. Jadi karena Al-Quran dan hadis itu sama-sama dari Allah, Al-Quran itu lebih banyak dijelaskan oleh hadis, berbeda dengan hadis, ya kan? Artinya Al-Quran itu, kata ulama, lebih membutuhkan keterangan hadis, karena Al-Quran yes, banyak hal-hal yang sifatnya perlu praktek nabinya seperti apa, ya kan? Perlu praktek nabinya seperti apa. Allah sebutkan tentang sholat, tapi kan rinciannya mulai dari takbiratul ihram, mulai dari baca iftitah, baca auzubillahi baca bismillah, baca al-fatihah, baca surat, itu kan nggak kita dapatin secara detail di dalam Al-Quran. Tahu detailnya dari hadis Nabi. Nah, di sini ada hadis Nabi yang mengatakan uhillat lana maitatan wa dama. Ternyata Allah halalkan sebagai bentuk pengecualian, ya, itu 2 bangkai. Lalu tadi Allah katakan haram, kok di sini Nabi katakan halal. Nah, kata ulama itu keluar dari hukum asal. Ya, keluar dalam hal ini al-hud, ya, wal jarad. Al-hud itu binatang air, dan belalang dan sejenisnya. Ya, belalang dan sejenisnya, ya, termasuk ada sebagian tempat makan jangkrik segala macam gitu. Nah, kata ulama mala nafsun sailah. Jadi ada hewan-hewan yang subhanallah itu tidak perlu disembelih, belalang gitu. Gimana cara menyembelih belalang? Termasuk ikan, ya kan? Apa dalam biologi itu? Ikan itu hewan berdarah apa? Panas apa dingin, lupa saya. Itu ada perbedaan. Sehingga apa? Sehingga ketika ikan, ya, walaupun mati ada darahnya, maka kata ulama darahnya nggak najis, berbeda dengan sapi dan lain sebagainya, sehingga dipotong nggak dipotong itu nggak signifikan. Maksudnya rasa dan lain sebagainya pengaruh kepada kualitas daging itu nggak berpengaruh. Beda dengan ayam, kambing, sapi, kalau dia mati tanpa disembelih, artinya
tiren, ya kan? Mati kemarin, sembelih sekarang gitu. Ya kan mestinya tuh sembelih dulu baru mati. Ini udah mati baru disembelih. Itu kualitas dagingnya beda. Ya, macam-macam penyakit lah segala macam, terus seger dan lain sebagainya beda-beda. Itu salah satu daripada hikmahnya. Nah, ini kita bisa paham bahwasanya maksudnya hukum asalnya itu bersumber daripada dalil-dalil yang umum. Ya. Nah, keluar dari hukum asal itu harus ada dalil-dalil yang spesifik, ya. Dalil-dalil yang spesifik. Nah, ini sesuai dengan ayat yang kita sebutkan tadi, salah satu contohnya itu ayat tentang keharaman bangkai. Hukum asalnya haram, kecuali ada yang halal, pengecualian, atau kecuali emergensi. Karena Allah katakan illat maturirtum alaih, kecuali kalian itu emergensi di tengah lautan, di tengah kapal, ya kan, nggak ada daging lain, kita ikut kapal, mungkin ada yang kerja jadi kapal pesiar, nggak ada lagi, ikan udah habis, yang nggak ada cuman babi gitu loh. Ya, daripada makan orang mending makan babi. Iya kan, kata ulama sampai satu titik, ya satu titik nggak ada daging kecuali daging orang. Nah, kalau kita tidak makan itu daging orang, misalnya sudah mati semua tuh orang di kapal, yang ada daging orang, aduh, ya apa boleh buat, iya kan, dalam satu titik gitu loh. Daging babi apa boleh buat, kalau kita tidak makan kita mati. Tapi apa, tapi sekedarnya gitu loh, maksudnya secukupnya sampai kita bisa selamat di sampai ke daratan gitu loh, ya. Tapi jangan nambah gitu, enak ya tambah deh gitu. Nah, itu tidak dibolehkan, jadi ada batasannya, darurat ada batasannya. Nah, itu kurang lebih apa maksud daripada hukum asal. Jelas kan? Ya. Ya. Yang lebih utama sholat berjamaah dengan imam, misalnya salaman. Juga beberapa masjid yang masih kita kalau berjamaah yang jauh dari rumah, mana yang lebih utama? Sebenarnya tidak bisa dipukul rata hukumnya, ya kan? Bisa harus kita bisa lihat dari beberapa sisi gitu. Artinya dekat dan jauh itu kan relatif gitu. Seberapa dekat, seberapa jauh gitu. Kemudian ada hal-hal yang skala prioritas. Skala prioritas itu begini. Misalnya prioritas sah atau tidak sah. Ya, itu yang paling diutamakan. Jadi kalau kita sholat, hukumnya di situ sah atau tidak sah. Misalnya ulama membahas tentang seorang imam yang tidak pasti, itu ada dua. Ada tidak pasti sekali, ada tidak pasti tapi masih bisa ditolerir gitu. Terutama yang berkaitan dengan bacaan Al-Fatihah, ya, Al-Fatihah. Karena minimal bacaan standar. Bacaan standar itu walaupun tidak bagus-bagus amat gitu kan, walaupun tidak harus lulus MTQ gitu, ya kan, juara kabupaten, ya kan, tidak harus, tapi jangan sampai bacaannya merubah arti, itu paling penting. Itu yang paling penting, jangan sampai bacaannya merubah arti. Merubah arti itu apa? Bisa karena makharijul huruf, tempat keluar hurufnya salah gitu. Misalnya alhamdulillah, dia baca alhamdulillah. Ya, orang kebanyakan atau orang awam kan tidak bisa membedakan alhamdulillah dengan alhamdulillah. Bedanya apa? Tapi orang yang paham ilmu tajwid dan dia bisa paham bahasa Arab, dia akan istighfar tuh. Alhamdulillah, segala puji, segala kemuliaan, kesempurnaan milik Allah. Tapi kalau alhamdulillah, kehancuran, kebinasaan, kematian bagi Allah gitu. Kan jauh itu, ya cuman hak dengan hak gitu. Atau ada sebagian tempat alhamdulillah, pernah dengar? Alhamdulillah, pernah dengar? Itu alhamdulillah sama artinya doa kebinasaan dan kehancuran untuk Allah SWT. Kan jauh, cuman berubah. Nah, itu
minimal standar, atau karena panjang dan pendek. Panjang dan pendek itu juga sama, ya, bisa merubah arti. Ya, nah ini dalam bahasa tajwid atau tahsin namanya mad. Ya, belajar mad sama belajar makharijul huruf. Nah itu minimal standar. Ini kalau misalnya imamnya ya separah itu, artinya tajwid bacaan terutama Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu rukun. Ya, jangan sampai bacaannya kalau ya maksudnya suaranya gambar lu cempreng seperti saya, ya bismillah aja deh gitu. Ya kan? Nggak mesti harus, oh tadi yang penting jangan merubah arti, itu standar. Nah, makanya penting untuk minimal Al-Fatihah itu ya jangan ya salah. Ya saya akui saya ada salah. Kalau pakai betul-betul pakai tajwid itu susah. Auzubillahi sebulan nggak kelar-kelar gitu. Iya, dalnya kurang tebal, dalnya kurang tipis. Wah, jengkel kita, salah terus gitu. Bisnya jangan tebal, jangan tipis. Nah, itu kan kalau sudah harus ada tebal, tipis itu nggak ada pusing kita. Ya, tapi kalau sekedar standar lah gitu. Yang penting jangan merubah arti. Artinya lahannya tidak jadi. Nah, itu insya Allah masih bisa. Itu satu poin yang mungkin harus itu mutlak. Ya, itu mutlak. Jadi jangan seorang imam kepedean sehingga apa? Sehingga bacaannya bablas gitu. Ya. Itu walaupun agak jauh sedikit tidak masalah. Tapi kalau bacaannya masih oke-oke aja, terus rumahnya juga sangat dekat dengan masjid, atau terus ada kaitannya apa namanya, kan kita itu beribadah kepada Allah SWT bukan cuman dengan sholatnya, tapi dengan kebersamaan, ya kan, dengan tetangga, dengan berjumpa. Jadi ketika kita sholat berjamaah itu banyak sekali pahalanya, bukan cuma pahala bacaan di dalam sholat dan gerakan sholat, tapi ketika kita berjumpa dengan saudara muslim, kita ucapin salam, dapat pahala, ya kan? Kita tersenyum, pahala lagi, ya. Kita jabatan tangan, pahala lagi, plus dosa-dosa gugur, ya kan? Mana yang lebih bagus? Kita salaman sama tetangga, senyum sama tetangga, atau yang kita nggak kenal sama sekali? Itu justru lebih bagus sama tetangga gitu. Itu artinya jangan kita lewatkan begitu saja tanpa menghadirkan niat gitu. Jadi berjumpa dengan tetangga kan biasanya kalau tetangga rumah kita datang ke masjid, idealnya yang paling paling dekat. Nah, pasti orang akan bilang pasti itu jarak rumah 10 meter, ya kan? Terus cari masjid 10 kilo. Ada jangan-jangan kita ini udah dikafirin nih. Pasti nih. Ya kan? Nah, itu membuat kita jadi memutus tali silaturahim. Ya, ini juga harus betul-betul dipertimbangkan gitu. Ya kan? Kalau cuma sekedar mungkin kunun atau eh, apa namanya zikir berjamaah itu hal-hal yang masih sangat bisa ditolerir gitu. Ya, masih sangat bisa ada ditolerir seperti itu. Jangan sampai kita ingin memaksakan tapi ternyata menimbulkan madarat, artinya putus hubungan. Karena hubungan yang kita jaga tersesama tetangga itu ibadah. Tadi kita salam, ya, kita senyum, kita sapa, jabatan tangan itu pahala semua. Bukan cuma pahala ketika takbiratul ihram sampai salam, tapi kita niatkan juga ketika sholat berjamaah itu ada sisi ibadah sosial istilahnya, ibadah ghairu mahadhah, ibadah yang tidak mesti spesifik, ketika dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Jadi sebelum takbiratul ihram kita ada ibadah, setelah salam juga kita ada ibadah, dan itu harus ditimbang-timbang lebih matang dan lebih jeli gitu. Ya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kontekstual. Ini tadi menarik sekali sudah jelasin ada terkait dan pilihan. Jadi kalau imam
makmum juga itu membaca surat. Nah, kemudian ini ada dua tempat nih. Satu tempat imamnya mengatakan setelah membaca surat itu dengan bala tempat. Tempat lain kebetulan di samping saya imamnya setelah membaca surat itu tidak baca bala, tapi makmum salah satu makmumnya baca bala. Dalam konteks ini pilihannya kaitan dengan tekstual dan kontekstual pilihannya kebetulan yang satu itu ada dalam surat Tuhan imam di surat Tuhan baca surat pada aku nggak baca nggak ikuti kalau lama saya itu enggak tapi kalau imam kita baca surat itu nggak pada oh banyak penjelasan. Pertanyaannya apa? Pertanyaan apakah ini proses di Jumatan itu kontekstual atau tekstual? Kalau tadi di satu lain, maklumatnya yang ada. Ya, ya. Jadi begini, permasalahannya, jadi ada ayat-ayat tertentu, ya kan? Ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran, sifatnya itu ujungnya itu pertanyaan yang meminta persetujuan. Misalnya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu kan pertanyaan. Artinya, tidakkah Allah, bukankah Allah itu adalah hakim yang paling bijaksana? Jawabannya apa? Tentu saja. Ya, jangan kita bilang iya, berarti kalau kita bilang iya, oh berarti setuju Allah bukan hakim yang bijaksana. Pertanyaannya kan, bukankah Allah itu hakim yang paling bijaksana? Jadi jangan kita jawab iya atau bukan. Bala itu artinya membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala ini. Artinya, iya setuju ya Allah apa yang engkau. Kalau kita bilang iya, oh berarti setuju Allah itu bukan yang maha bijaksana gitu. Makanya beda, tidak dijawab dengan na'am, tapi dijawab dengan bala. Nah, permasalahannya apa hukum fikihnya? Ya ini, apa hukum fikihnya ketika membaca ayat seperti itu dan yang sepertinya. Nah, di sini ada ya permasalahan yang sama juga, yang khilaf di antara ulama. Artinya ada yang perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah itu ucapan bala diucapkan di setiap sholat, baik sholat sunnah atau sholat wajib, ataukah sholat sendirian atau sholat berjamaah? Ya, ada yang mengatakan itu khusus ketika sholat sendirian, ya, dan sholatnya sholat sunnah, ya, sholatnya sholat sunnah. Tapi ketika dia itu sholat berjamaah dan sholat wajib, itu tidak disyariatkan karena yang ada itu ketika Nabi sholat sunnah, sholat malam gitu. Tidak ada hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi baca itu ketika sholat berjamaah, sholat 5 waktu seperti itu. Ya itu aja artinya. Kalau kita ketat, sebagai ulama mengatakan ketat, ini kan ibadah. Ibadah itu tidak bisa dikiaskan. Kalau tempatnya di sunnah ya di sunnah saja. Kenapa diseret-seret ke jadi wajib? Nah ini ulama yang lebih ketat, yang lebih hati-hati gitu. Ya, sebagai ulama mengatakan yang lain lagi, loh sunnah aja boleh, apalagi wajib. Ya, nah ini artinya simpel saja, itu sesuai dengan apa yang diyakini saja. Jadi kalau kita yakin itu ya silakan, itu yang lain juga tidak masalah. Jelas ya? Ya, ya. Waalaikumsalam. Apabila di masjid itu dapat ukuran
Misalnya ini masjid, ya kan? Ini berapa nih? 8 kali 8 atau 10 kali 10? 10 kali 10, ya. 10, 10, 10, 10. Itu kuburannya di mana? Di sini, di sini. Iya, maksudnya di dalam itu di mana? Di sisi depan, di tengah, di belakang. Misalnya ini nih, di dekat kursi itu misalnya. Di kursi situ. Di dalam masjid. Ya. Ada salah seorang ulama namanya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, termasuk rahimahullah, termasuk ulama yang paling faqih di zaman sekarang. Itu sebelumnya kalau di kasusnya itu ada kuburan di dalam masjid, ya, ada kuburan di dalam masjid, ya kan? Ada orang sholat itu ada dua. Sholat yang pertama, dia sholat memang tujuannya untuk kuburan, paham ya? Maksudnya tujuan untuk kuburan apa? Dia berkeyakinan sholatnya itu lebih utama karena ada kuburan. Gitu. Nah, seperti ini sholatnya batal. Berarti dia sholat bukan karena Allah, tapi karena kuburan. Apalagi utangnya lagi banyak. Ya, nah dia sholat di situ dalam rangka supaya utangnya lunas. Ya, anaknya lancar jodoh, atau supaya dimudahin ngapa-ngapain gitu, rezeki lancar segala macam. Nah ini dia mau sholat di mana aja itu batal sholatnya. Kenapa? Bukan karena Allah SWT, ya kan? Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatnya bukan karena Allah, tapi karena kuburan. Berarti dia punya keyakinan itu kuburan sakral gitu, keramat gitu. Paham ya? Ini satu. Nah, bagaimana orang? Kasus yang kedua, orang dia mau sholat untuk siapa? Untuk Allah. Betul, untuk Allah. Cuman masalahnya di situ ada kuburan. Artinya bukan karena kuburan itu ya, karena mungkin itu masjid relatif dekat dengan rumah dia, ya kan? Nggak ada lagi masjid yang lain atau lain sebagainya. Maka dalam kasus yang kedua ini, Syekh ditanya, bagaimana kita sholat, Syekh? Kata Syekh, ya sholatnya kamu jangan persis di belakang kuburan. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap kubur. Berarti kalau kita sholat di situ bisa batal sholat kita. Ya, bisa batal sholat kita. Terus sholatnya di mana? Ya di sini. Ya, yang nggak ada kuburannya. Ya, yang tidak ada kuburannya. Paham? Itu Syekh Utsaimin. Ada ulama besar lagi. Mungkin ulama paling paling mumpuni lah dalam ilmu hadis, namanya Syekh Albani. Syekh Albani itu ditanya kasus seperti itu. Ada kita sholat, kita bukan kasus yang pertama. Kalau kasus pertama itu sholat kita batal dan kita terjatuh dalam kesyirikan karena kita punya keyakinan tertentu di luar keyakinan kita terhadap Allah SWT, syirik. Tapi kasusnya yang kedua, kalau di masjid situ ada kuburan, ya saya sholat di situ, tapi ya tidak persis sholat di sana tadi, sholat di sini misalnya. Saya jawab, saya abstain. Maksudnya mayoritas mengatakan boleh, ya. Tapi kalau lebih bagus cari yang lain. Itu mayoritas ulama. Ya. Ada mayoritas ada sebagian ulama yang lain mengatakan nggak boleh karena berdalil dengan hadis apa namanya? Bukan. La'anallahu yahud, ya, ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Terlaknatlah orang-orang Yahudi yang telah menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Nah, Syekh Albani awalnya beliau lebih cenderung mengatakan pendapat jumhur ulama yang mengatakan boleh, tapi kalau ada tempat yang lain lebih bagus. Terus tapi dia tidak yakin, tapi terus terang saya agak ragu, kata beliau.
karena ada hadis yang lain yang melarang tadi gitu. Terus kesimpulannya apa? Beliau abstain. Abstain paham? Dalam bahasa Arabnya tawakuf. Walaupun lebih cenderung ke pendapat yang boleh, tapi apa makruh atau lebih baik yang lain gitu, abstain. Ya, ini pendapat Syekh Albani. Tapi kalau kita lihat dari sisi kejelasan ilmu fikih, pendapat Syekh Ibnu Utsaimin itu lebih jelas. Maksudnya konteksnya lebih jelas. Yang dilarang itu la tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap kubur. Kalau di sini kan bukan kubur, bukan menghadap kubur. Ya. Terus yang kedua, konteks hadis, semoga Allah melaknat kuburan orang-orang Yahudi yang telah menjadikan kuburan Nabi mereka itu sebagai masjid. Memang apa? Konteksnya berbeda. Konteksnya berbeda. Konteksnya itu kuburan Nabi, kemudian sengaja dibuat masjid supaya menjadi masjid yang keramat, gitu. Jadi tujuan daripada membuat masjid tersebut supaya dapat keramatnya. Paham ya? Ya, kalau tadi konteksnya ya saya bikin sholat betul-betul karena Allah, cuma kebetulan di dalam masjid itu ada kuburannya. Paham ya? Ya, seperti itu. Nah, cuman ada satu, saya pernah bertanya kepada guru saya langsung, tapi sudah meninggal rahimahullah, Syekh Abdul Rahman Al-Adani, termasuk ulama yang paling faqih di Yaman. Itu terus gimana? Memang ada keterangan dari para ulama, itu tidak boleh menyatukan antara, hadisnya ada, tidak boleh menyatukan antara kuburan dengan masjid. Jadi ya tidak boleh ada kuburan di dalam masjid. Itu hadisnya jelas. Ya, hadisnya jelas tidak boleh. Nah, cuman permasalahannya, terus bagaimana dengan fenomena kuburan di dalam masjid? Ya, kata beliau, ya, dan beliau menukil pendapat Imam Ahmad bin Hambal sebelumnya. Jadi mana yang lebih dulu dibangun? Mana yang lebih dulu ada? Kalau lebih duluan ada masjid, berarti itu kuburan dikeluarkan. Itu tidak berhak. Itu hak kaum muslimin, hak berjamaah, bukan, tidak boleh itu. Itu zalim namanya. Terus berarti apa? Kuburannya dikeluarkan. Ya. Dan siapa yang berhak? Ya berarti yang berhak itu pemerintah nih. Jangan diam aja. Tanggung jawab dia nanti di hadapan Allah SWT sama ahli warisnya. Kenapa pula kuburan orang meninggal di pemakaman, bukan di dalam masjid, di TPU, ya. Nah, terus masalahnya, kalau sekiranya masjid belakangan, berarti masjid yang dipugar. Ya, oh masjid ini enggak, ini sudah ada kuburan duluan, ini buktinya nih, tahun sekian ada. Masjid ini ngarang-ngarang nih. Ya, tidak boleh bersatu tanah wakaf dengan tanah masjid. Akhirnya Pak, ya masjidnya harus dibongkar karena di sini sudah ada wakaf pemakaman. Ya kan? Terus kasus yang ketiga, bagaimana kalau nggak tahu, Syekh? Kalau tahu kan enak kita. Wah, kita bisa datangin pemerintah, itu kan urusan wakaf kan urusan pemerintah. Didatangin pemerintah. Pak, ini sebenarnya masjid duluan. Oh, berarti oke. Kita sosialisasi, kuburannya kita keluarkan. Dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Pak, yang sebenarnya kuburan duluan, masjid belakangan. Oh, berarti kita pugar itu masjid. Nggak boleh bersatu. Tapi kasus kita nggak tahu. Sudah itu sudah wallah alam, sudah orang-orang sepuh udah pada meninggal semua. Nah, gimana coba? Ya kan? Pakai apa? Kalau pakai alat ukur radioaktif, pusing amat gitu. Ini pakai karbon segala macam. Terus bagaimana? Wah, kalau tidak tahu, kata saya kasih solusi. Kalau tidak tahu, begini aja, kuburannya dipagerin, dibatasin gitu. Supaya apa? Supaya orang tidak sholat menghadap dia. Ya, kenapa? Karena ada larangan secara spesifik sholat menghadap kepada kuburan seperti itu.
Sama seperti yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi terhadap kuburan Nabi. Orang kan nggak bisa itu sholat menghadap kuburan Nabi, kecuali kalau dia harus nyerong gitu. Nah, tapi kalau dia menghadap kiblat itu nggak ketemu tuh, sampai ke belakang itu nggak ketemu. Ya, karena apa namanya, menjaga ya supaya jangan terjatuh ke dalam larangan Nabi, jangan sholat menghadap kuburan seperti itu. Jelas? Ada lagi? Iya. Iya. Kalau di dalam aja kayak gitu, apalagi di pekarangan. Yang jadi tadi kan di dalam tadi kan tahu kesimpulannya. Ya. Kalau di pekarangan ya berarti lebih nggak masalah dong. Ya. Saya kasih lagi fatwa kan enak. Berarti saya tidak klaim itu pendapat saya, tapi fatwa ulama gitu. Ya, kalau mau salahin aja itu ulama, jangan saya gitu. Ada fatwa Lajnah Daimah. Fatwa Lajnah itu kumpulan ulama-ulama besar yang diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Nah, itu kasusnya seperti ini. Di Mekah itu di Taif. Jadi kapan-kapan kalau kita pergi umroh itu sudah ada sekarang. Boleh keluar 3 kota sekarang. Program pemerintah Saudi bukan cuma Jeddah, Mekah, Madinah, tapi boleh keluar selama ada waktu. Jadi bukan cuma Madinatul Hujjaj saja, tapi boleh ke Taif, boleh kemana ada waktu, jalan-jalan. Nah, jalan-jalanlah sekali-sekali ke Taif, kota Taif. Ya, itu ada anggur, ada macam-macam. Delima itu enak sekali delima. Kalau di sini kita pahit, di situ enak sekali. Nah, di Taif itu ada masjid namanya Masjid Ibnu Abbas. Masjid Ibnu Abbas. Dan di situ ada kuburannya sahabat Ibnu Abbas. Jadi di depan masjid, arah kiblat itu banyak sekali kuburan-kuburan, pemakaman. Di antaranya pemakaman sahabat Ibnu Abbas meninggal di situ. Nah, awalnya itu masjid bagian arah kiblat, ya, bagian arah kiblat itu cuma dinding seperempat ya. Terus atasnya itu kaca. Jadi orang sholat betul-betul ngelihat gitu. Ya, paham ya? Ngelihat kuburan-kuburan. Kemudian Syekh bin Baz dan ulama yang bersamanya ditanya tentang apa yang kita haruskan. Ini kan istilahnya itu masjid kan berarti masjid heritage. Ya, peninggalan bersejarah. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya, kuburannya sih bukan di dalam masjid, tapi tadi di luar. Apa yang harus kita lakukan? Ya, di situ Syekh bin Baz dan ulama-ulama yang bersamanya itu kasih solusi. Solusinya apa? Itu tadi dinding kaca di floor. Jadi yang kacanya diganti, tapi di tembok. Ya, tembok. Tembok. Supaya apa? Supaya orang sholat nggak lihat kuburan, tapi lihat tembok atau lihat tempat sujud gitu. Kalau walaupun kita lihat tempat sujud, kalau itunya kaca, kan kelihatan banget gitu. Ya, itu seperti itu jawabannya. Jelas kan? Ya. Cukup ya? Ya. Satu lagi, Pak. Ya. Ya. Selesai sholat jamaah nanti datang lagi rombongan berjamaah lagi itu bisa. Boleh apa tidak? Boleh. Ada hadisnya, ada dalilnya. Boleh. Tapi beda itu kualitas. Oh, jelas. Artinya tentu yang pertama lebih baik daripada jamaah kedua. Ya. Boleh. Tidak ada masalah. Artinya jamaah pertama lebih baik daripada jamaah kedua. Nah, banyak makanya sahabat itu jadi, dan hukumnya beda. Jadi hukum sholat berjamaah pada jamaah yang pertama itu berbeda dengan hukum sholat jamaah pada ya yang berikutnya. Makanya ada sahabat itu misalnya datang ke masjid, sholat sudah bubar, dia pulang aja deh, ya kan. Tapi ada juga sahabat yang
tetap aja gitu. Ada yang pulang anak berjamaah aja sama keluarga, anak istri. Ada yang nggak apa-apa deh, saya sholat juga bersama sahabat-sahabat yang lain yang datang masbuk. Ada seperti itu. Jadi pilihan boleh. Jelas ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.